Bab 397. Apakah kamu gila, Colden Ye? Malam itu sedingin air. Great Lake Villa yang besar itu sunyi, dan suara angin laut yang menghantam pantai dengan ombak besar yang berdatangan hingga bisa mencium aroma air laut yang lembab. Namun, pada saat ini, Colden Ye yang telah mandi, duduk di sofa dan menatap ponselnya yang menampilkan WeChat. Colden Ye membuka pesan yang dikirim Vinalin kepadanya. Itu adalah kartu nama yang diberi ke dirinya sendiri. Setelah membuka kartu nama, dia melihat informasi profil pribadi Audrey Han. Setelah membacanya untuk waktu yang lama, dia tidak mencoba menambahkan orang ini ke daftarnya. Nama panggilan pada informasi itu adalah Audrey dengan profil foto berisi cangkang yang indah dan tangan yang memegang cangkang itu putih dan ramping. Colden Ye sangat akrab dengan tangan ini. Tangan itu, yang telah dia pegang di telapak tangannya berkali-kali 5 tahun yang lalu dan pernah menggores kulitnya. Setelah menutup matanya, Colden Ye masih tidak tahan dan mengulurkan tangan untuk menekan tombol tambah. Semenjak kembali pada sore hari, dia duduk di sini dengan panik untuk waktu yang lama, masih belum mengumpulkan keberanian untuk menambah kontak wanita itu. Seperti yang dikatakan bibinya, 5 tahun telah berlalu, dia mungkin bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dan jika dia menambahkannya, apakah dia akan menerimanya? Colden Ye tidak pernah tahu bahwa dia akan begitu terjerat dalam melakukan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan meletakkan telepon di atas meja, sedikit rasa sakit meluap dari tenggorokannya. Colden Ye, apakah kamu gila? Wanita ini telah meninggalkan hidupmu 5 tahun yang lalu dengan begitu tegas. 5 tahun sudah berlalu, mungkin orangnya tidak akan sama lagi. Akhirnya, Colden Ye mengangkat telepon lagi, menatap antarmuka WeChat, dan menyipitkan matanya dengan berbahaya. Tepat ketika dia ingin berhenti, dia tidak sengaja menekan jarinya untuk menambahkan. Untuk beberapa saat jantungnya bergerak panik, dan akhirnya dia mengikuti kata hatinya dan mengirim undangan pertemanan secara langsung. Setelah mengirim undangan teman, hati Colden Ye terasa seperti percikan jatuh di padang rumput yang kering, dan nyala api meledak ke langit. Colden Ye memegang telepon dan menunggu selama 10 menit. Pihak lain belum menerima request pertemanan. Wajah Colden Ye sedikit berubah, dan kemudian dia mengutuk. Sial. Apakah wanita ini tahu bahwa akun ini miliknya, jadi dia sengaja tidak menambahkannya, kan? Memikirkan hal ini, Colden Ye menjadi gila, bangkit dan mengambil kunci mobil dan keluar. Setelah beberapa langkah, dia berhenti lagi dan langsung memanggil Arthur Xiao. Buatkan beberapa akun WeChat untukku dalam waktu 5 menit. Apa? Arthur Xiao mengira dia salah mendengar permintaannya yang tidak masuk akal, dan dia tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Tidak mengerti kata manusia, kata Colden Ye dengan tidak nyaman. Arthur Xiao segera mengangguk, mengerti. Kalau begitu masih tidak melakukannya. Setelah menutup telepon di ujung yang lain, Arthur Xiao sedikit terdiam mendengarkan nada sibuk yang datang dari telepon. Di tengah malam, untuk apa Tuan Muda Ye membutuhkan begitu banyak akun WeChat? Kapan perusahaan mengembangkan bisnis baru? Kenapa dia tidak tahu sama sekali? Tapi penampilan Colden Ye yang kesal barusan seperti bom, dia masih tidak berani mengatakan lebih banyak, dan segera melakukannya untuk Colden Ye. 5 menit kemudian, Colden Ye akhirnya menerima akun WeChat dari Arthur Xiao dan mencibir, "Kamu terlalu lambat." Kemudian dia menutup telepon. Kemudian dia membuka laptopnya dan masuk ke WeChat. Arthur Xiao membantunya membuat selusin akun WeChat. Meskipun dia tidak tahu dari mana dia mendapatkannya, selama Colden Ye bisa menggunakannya sudahlah cukup. Dia login yang pertama, dan kemudian menemukan akun WeChat Audrey Han dan mengetik untuk menambahkan teman. Akibatnya, setelah menunggu selama 10 menit, pihak lain masih tidak merespons, jadi dia mengganti akun lain. Kali ini dia menjadi lebih pintar dan memasukkan informasi verifikasi, apakah Anda seorang desainer? Akibatnya, setelah menunggu lebih dari 10 menit,
pihak lain masih tidak merespons. Golden Ye sedikit marah. Apa yang wanita itu lakukan? Golden Ye meraih telepon dan meliriknya, sekarang sudah jam 10. Mungkinkah sudah tidur? Mustahil, waktu masih menunjukkan kurang dari jam 10 ketika dia melakukan permintaan teman. Memikirkan hal ini, Golden Ye memanggil Arthur Xiao. Arthur Xiao terdiam saat menerima telepon dari Golden Ye. Tuan Muda Ye, apakah ada instruksi lain? Aku tanya kamu. Golden Ye berkata dengan tak acuh, apa yang bisa dilakukan seseorang pada jam 10 malam? Arthur Xiao tercengang oleh pertanyaan bodoh ini. Tuan Muda Ye, apa maksudmu dengan ini? Golden Ye menyalakan sebatang rokok, dan asap tersebut menyelimuti alisnya yang tampan, tampak menjulang. Aku tanya, kamu jawab saja. Arthur Xiao berkata dengan kaget dan ketakutan, pada jam 10, mungkin sudah tidur. Hah? Masih benar-benar tidur? Jadi sepertinya dia harus menunggu sampai besok pagi. Tapi mengapa Golden Ye selalu merasa bahwa wanita itu sepertinya tidak tidur sepagi ini? Akibatnya, Arthur Xiao berhenti sejenak, dan tiba-tiba berkata, jika tidak tidur pada jam 10, masih dapat melakukan banyak hal. Mendengar, Golden Ye mengerutkan kening. Hal apa? Merasa bahwa Golden Ye sangat ingin tahu tentang topik ini, Arthur Xiao dengan serius memberitahu Golden Ye jawaban yang bisa dia pikirkan. Tuan Muda Ye, menurut kesimpulan normal saya, pukul 10 adalah waktu tidur untuk orang yang disiplin, tetapi sekarang orang-orang muda di kota-kota besar tidak tidur terlalu awal. Mereka akan menjalankan kehidupan malam atau bekerja lembur, atau orang yang sudah menikah menjaga dan membujuk anak untuk tidur, atau sedang menjalankan kehidupan seks. Arthur Xiao mengucapkan kalimat terakhir sepenuhnya tanpa sadar. Tapi Golden Ye, yang mendengarkan akhir ini, mengerutkan kening sangat prihatin, dan menyipitkan matanya dengan berbahaya menjalani kehidupan seks. Entah kenapa, Arthur Xiao merasakan sentuhan pembunuhan dalam nada itu. Bagaimana ini? Meskipun Golden Ye telah suram selama bertahun-tahun, suasana hatinya cukup stabil, tapi malam ini, mengapa dia begitu mudah tersinggung? Tuan Muda Ye, apa yang terjadi? Jawab pertanyaanku, apa yang kamu katakan itu benar? Arthur Xiao malu, hampir 90%. Jadi, orang itu tidak membalas pesanmu karena sedang menjalani kehidupan seks. Tuan Muda Ye, aku baru saja mengatakan banyak kemungkinan, kenapa Anda hanya mengingat poin ini? Apakah? Arthur Xiao tiba-tiba menyadari bahwa ada yang lebih penting. Siapa yang tidak membalas informasi Tuan Muda Ye? Golden Ye mengangkat alisnya dan mencibir, ingin mati. Tidak berani. Golden Ye langsung menutup telepon lagi, mendengarkan nada sibuk yang datang dari telepon. Arthur Xiao merasa aneh. Bagaimana bisa Tuan Muda Ye tiba-tiba mengajukan pertanyaan aneh seperti itu? Tuan Muda Ye seperti ini persis sama dengan apa yang dia lakukan 5 tahun lalu ketika dia jatuh cinta pada nyonya muda itu. Mungkinkah Tuan Muda Ye memiliki seseorang yang disukainya lagi? Memikirkan hal ini, ekspresi Arthur Xiao berubah dan dia tiba-tiba melompat. Siapa orang tersebut yang bisa masuk ke pandangan Golden Ye? Bersambung.